untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya atas orang-orang percaya, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang baru terima Yesus, ya. Mereka diselamatkan dan mereka menerima Roh Kudus. Dan kebangkitan rohani kedua, kebangkitan rohani ketiga itu terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya sampai di abad 20. Pentakosta kedua terjadi, ya. Pada saat itu Pentakosta kedua terjadi oleh satu orang tokoh, ya. Ada Billy Graham. Saat itu ada Harry Frontside, ya, ada yang terkenal Billy Graham, ada John Scott, ada D.L. Moody, ya, dan salah satunya adalah William Seymour, ya. William Seymour itu seorang pemimpin berkulit hitam, ya. Itu terjadi kegerakan Pentakosta kedua di Azusa Street, LA, Los Angeles, di mana semua orang mengalami lawatan dari Roh Kudus. Mereka bertobat, mereka menyerahkan diri mereka. Bahkan sebelum sampai ke rumah yang dimana William Seymour bersama para pengikutnya berdoa, mereka udah menangis di jalan-jalan. Ya, mereka menyerahkan hidup mereka sama Tuhan. Mereka bilang, bagaimana caranya untuk aku boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu terjadi Pentakosta yang luar biasa, pencurahan Roh Kudus, ya, yang dahsyat, di mana satu kota mengalami pertobatan. Amin. Kita mau Cikarang dan sekitarnya mengalami seperti ini. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang membawa revival dalam kehidupan kita. Ya, seperti tokoh-tokoh ini, mereka adalah orang-orang yang bersedia, ya, ikut Tuhan, yang bersedia mengikuti apa katanya Roh Kudus, apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan mereka. William Seymour ini adalah seorang berkulit hitam, ya, di mana pada saat itu terjadi rasisme, ya, di mana orang kulit hitam tidak dianggap, ya, dianggap budak, dianggap tidak manusiawi lah, ya, pada saat itu. Tapi di situ William Seymour tetap berharap sama Tuhan, ya, dia percaya akan ada kebangkitan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan William Seymour dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi seorang pemimpin yang membawa lawatan Tuhan pada saat itu di Jalan Azusa di kota Los Angeles. Mari kita membawa lawatan buat keluarga kita, amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau membawa lawatan buat anak-anak kita, buat suami kita, buat istri kita. Biar mereka kita bawa kepada Tuhan, biar mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, kita percaya kita nggak kuat kalau jalani hidup ini sendirian. Betul? Kita menjalani hidup ini dengan kekuatan kita nggak akan kuat. Ya, yang ada kita mundur dari hidup ini, bahkan kita bisa membunuh diri kita sendiri. Ya, tapi ketika ada Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, kita menjadi lebih kuat. Kita strong, ada power yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan bukan itu aja, kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Yang inilah, ya, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada kebangunan rohani di mana Roh Kudus dicurahkan, di mana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang membawa lawatan Tuhan, bukan hanya di keluarga, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ya, Tuhan berikan kerinduan itu di dalam kehidupannya. Roh Kudus yang memberikan kerinduan itu dalam kehidupan kita.